Ma'isatuhu alaihi salamu qoblal bi'tsah. Pekerjaan Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi Rasul. Lam yaris alaihi salamu min walidi syai'an bal wulida yatiman ailan fastardo'a fi bani Sa'ad. Jadi Nabi tidak mewaris apapun dari orang tuanya, bahkan beliau dilahirkan dalam keadaan yatim dan kondisi yang kurang memiliki harta, sehingga Nabi diminta untuk menyusu di Bani Sa'ad ya. Walamma balagha mablaghon yumkinuhu ayya'mala amalan kana yar'al ghanam ma ikhwatihi minar radha'i fil badiyah. Di saat usia beliau sudah cukup untuk mencari penghasilan, sudah cukup untuk bekerja, maka beliau bekerja dengan mengembala kambing ya, beserta teman-temannya, teman-teman sesama susuan di desa yang ditinggalinya di saat menyusu di Bani Sa'ad. Wa kadzalika lamma raja'a ila Makkah kana yar'aha li ahliha ala qararid kama dzakara dzalika al-Bukhari fi shahihi. Begitu pula setelah beliau kembali ke Mekah. Setelah beliau kembali ke Mekah, pekerjaan itu juga dilakukan, yaitu mengembalakan kambing ya. Mengembalakan kambing milik penduduk Mekah, dan beliau mendapatkan beberapa upah ya, beberapa dinar. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Bukhari ya. Jadi di hadis Bukhari ada penjelasan tentang itu. Wa wujudul anbiya'i fi hali tajarrudi anid dunya wa masahiliha amrun la budda minhu. Li'annahum law wujidu agniya'a la alhathumud dunya wa sahulu biha anis sa'adah al-abadiyah. Dan ketidakpunyaan harta ya, maksudnya jauh dari duniawi dan kesibukan-kesibukan duniawi itu merupakan hal yang harus dimiliki oleh calon nabi. Sebab andai kata mereka dilahirkan sebagai orang kaya, orang yang punya harta melimpah, maka niscaya dunia dan seisinya itu akan melalaikannya dari kehidupan yang abadi kelak di akhirat. Jadi dunia akan melalaikan dirinya dan akan sibuk mencari dunia. Walidzalik taro jami'a syara'i al-ilahiyah muttafiqatun ala istisani zuhdi fiha wa taba'udi anha. Oleh karena itu semua syariat Allah ya, baik syariat Nabi Muhammad maupun nabi-nabi yang lain itu menganggap zuhud dan menjauh dari dunia itu adalah sesuatu yang tergolong bagus ya. Wa halul anbiya'i as-salifin a'dhamu syahidin ala dzalik. Dan para nabi sebelum Nabi Muhammad itu termasuk bukti yang paling besar ya atas hal itu. Fakana Isa alaihi salam ashadan nasi fid dunya wa kadzalika kana Musa wa Ibrahim. Jadi nabi sebelum Nabi Muhammad, yaitu Nabi Isa, itu adalah orang yang paling menjauhi dunia. Begitu pula Nabi Ibrahim dan Nabi Musa itu juga sama. Wa kanat halatuhum fi sigharihim laisat sa'atan bal kulluhum sawa'a. Dan kondisi mereka sama, para nabi sebelum Nabi Muhammad itu sama dengan Nabi Muhammad. Di saat kecil mereka tidak memiliki keluasan harta. Tilka hikmatun balighah adharallahu ala anbiya'ihi liyakunu numudajjan limuttabi'ihim fil imtina'i anitakali bil ala dunya wa tahafuti 'alaiha. Hal itu merupakan hikmah besar yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi-nabinya, supaya mereka menjadi contoh bagi pengikut-pengikutnya supaya tidak sibuk dengan dunia mereka, tidak berdesak-desakan mencari dunia. Wadzalika sababul balaya wal mihan, dan hal itu yang menjadikan turunnya
turunnya cobaan-cobaan dari Allah ya. Jadi termasuk yang menyebabkan turunnya cobaan dari Allah adalah sibuk memikirkan dunia dan melalaikan akhirat. Wa dzalika ri'ayatul ghanam fama min nabiyyin illa ra'aha kama ahbara an dzalika as-shadiqul masduq fi hadisil Bukhari. Begitu pula terkait dengan mengembala kambing ya. Mengembala kambing itu ternyata tidak hanya dilakukan oleh Nabi Muhammad, bahkan seperti sabda yang dijelaskan dalam hadis Bukhari, Nabi bersabda bahwa tidak ada satupun Nabi yang diutus kecuali mereka pernah mengembala kambing. Wa hadhihi aidan min balikil hikam final insan idastar al-ghanam wa hiya ad'aful bahaim sakana qalbahu ar-ra'fah wa lutfu ta'atufan. Hal ini juga termasuk hikmah Allah, hikmah besar Allah mengapa Nabi ditakdirkan mengembala kambing. Karena manusia itu kalau dia mengembalakan kambing, dan kambing adalah hewan yang paling lemah ya, maka hatinya akan tertanam sifat belas kasihan, sifat lembut, sifat kasih sayang. Fa idzan taqala min dzalika ila riayatil khalqi kana lamma duhiba awalan minal khiddah at-tabi'iyah wal idham al-gharizi fa yakunu fi adalil ahwal. Jadi kalau seseorang di saat kecilnya sudah terbiasa mengembala kambing, kelak di saat mereka memimpin, menjadi satu pemimpin, menjadi pemimpin dalam masyarakat, mereka akan sama dengan saat mengembala kambing, memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan, memiliki kelembutan hati. Jadi emosional yang menjadi watak dasar manusia itu sedikit demi sedikit bisa terhapus dengan terbiasa mengembala kambing ya. Sehingga di saat menjadi pemimpin, dia akan menjadi pemimpin yang adil, pemimpin yang tidak otoriter ya, yang tidak semena-mena. Walamma syabba alaihi salamu kana yajuru wa kana syarikahu As-Sa'ib ibnu Ubay ibnu Abi Sa'ib ya, As-Sa'ib ibnu Abi Sa'ib. Di saat Nabi sudah beranjak muda ya, di saat Nabi sudah masuk di usia muda, beliau berdagang. Jadi tidak lagi mengembala kambing ya. Mengembala kambing itu di waktu kecil. Saat beliau sudah muda, Nabi berdagang, dan sekutu atau partner berdagangnya bernama Sa'ib bin Abi Sa'ib. Wa dhaba bitijarah li Khadijah radhiyallahu anha ila Syam ala ju'lin ya'khuduhu. Dan seperti cerita yang disebutkan sebelumnya, Nabi pernah membawakan dagangan dari perempuan kaya raya yaitu Khadijah ya, dan Nabi diberi upah atas hal itu. Walamma syurrifat Khadijatu bizawajihi wa kanat dzata yasarin amila fi maliha wa kana ya'kulu min natijati amali. Di saat Khadijah ingin melamarnya, dan di saat itu Khadijah memang perempuan yang sangat kaya raya ya, Nabi Muhammad memperkerjakan hartanya dan juga makan dari hasil keuntungan yang didapatkannya. Wa haqqallahu mamtanna alaihi fi surat Duha bi qaulihi jalla dzikruh. Dan Allah telah menyatakan hal itu, menyatakan pemberian nikmat itu dalam surat Ad-Duha ya, dalam firman-Nya, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Jadi dalam surat ini Allah mengingatkan Nabi ya, bahwa dulu Nabi terlahir sebagai orang yatim, kemudian Allah menolongnya ya. Allah menempatkan beliau ke tempat yang mulia. Kemudian Nabi dulu seperti orang yang hilang, orang yang sesat. Kemudian Allah menunjukkan jalan kepadanya, dan Nabi dahulu adalah orang yang miskin, tidak memiliki harta. Lalu Allah menjadikannya kaya.
bil iwa'i wal igna'i qabla nubuwah wal hidayah bin nubuwah wa hadahu lil apa ini kitabi wal iman wa dini Ibrahim alaihissalam walam yakun yadri dzalika qablu. Jadi sebelum Allah memuliakan Nabi itu seorang yang yatim, seorang yang tersesat, dan seorang yang miskin. Kemudian Allah menolongnya, memuliakannya dengan memberikan kenabian. Allah menunjukkannya memahami kitab-kitab dan beriman kepada Allah, dan juga memeluk agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan sebelum itu Nabi belum tahu semua hal itu. Qala ta'ala fi surati surah wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran tahdi bihi man nasya'u min ibadina. Jadi seperti itulah Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad berupa malaikat Jibril ya. Malaikat Jibril yang diturunkan atas perintah Allah, yang sebelumnya Nabi tidak pernah mengetahui apa itu Al-Quran, apa itu iman, tetapi Allah menjadikan cahaya, menjadikan Nabi berupa cahaya, yang dengan cahaya itu Allah menunjukkan orang-orang yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya.